Ya, masih bersama Prof. Wiku Adhisa Smito. Saya ingin tahu apa yang Anda pertama pikirkan pada saat COVID-19 ada di Indonesia. Pertama saya panik karena sebenarnya saya sudah tahu lama bahwa masalah ini akan ada. Panik karena apa yang saya upayakan kepada pemerintah Indonesia sudah mulai berjalan, tapi ternyata didadak dengan masalah ini dan kita belum betul-betul siap. Dan itu sudah pertama kali saya sudah langsung bicara kepada BNPB bulan Januari untuk ini nanti pasti akan ada bencana non-alam. Kita harus siap-siap. Baik, tapi kalau bicara tentang virus, ini kan bukan pertama yang Anda tangani ya. Tadi disampaikan Anda pernah juga terlibat banyak pada saat flu burung. Apa yang paling mendasar yang membedakan soal menghadapi virus ini? Virus ini mirip dengan virus influenza, mudah untuk berubah. Dan ini terjadi karena tekanan alam, tekanan pembangunan dan seterusnya di dunia. Dan itu sudah saya sebutnya sebagai disease of tomorrow. Penyakit yang besok muncul dan kita tidak pernah tahu kapan itu munculnya dan yang mana. Karena ini emerging infectious disease yang mayoritas itu zoonosis, asalnya dari binatang. Karena ada penekanan. Disitulah yang letaknya saya sudah awal dari pertama ini bahaya sekali. Saya pikir mulai dari Cina kok mulai kelihatan merambat, wah ini berbahaya sekali. Maka dari itu kita harus cepat siap-siap untuk itu. Dan ternyata melebar ke seluruh dunia jadi pandemi. Iya, apakah Anda merasa takut? Saya merasa takut atau enggak. Saya melihat ini kan fenomena alam. Dan sudah ada di Al-Quran juga di Ar-Rum ayat 41 gitu ya. Jadi memang kan kerusakan alam ini kan menjadi ketidakseimbangan. Maka kita harus kembali lagi pada keseimbangan alam. Sampai kapan? Makanya orang tanya pandeminya sampai kapan? Sampai terjadi keseimbangan baru. Semakin cepat kita memperbaiki keadaan, semakin terjadi keseimbangan sehingga kita bisa kendalikan lagi. Jadi kalau ditanya takut, ya takut, tapi sebenarnya kan manusia, balik lagi saya bilang adaptasi, ini kan pelajaran. Ya. Kalau kita cepat belajar, makanya saya selalu bilang, mari kita belajar bersama-sama. Saya nggak merasa lebih pintar daripada yang lainnya. Saya akan bangga kalau bangsa Indonesia bisa pintar cepat menghadapi ini dibanding negara lain. Itu Baik, tapi dalam posisi seperti Anda sekarang yang sibuk ya dalam berbagai hal termasuk juga meramu kebijakan, sebetulnya riset atau implementasi kebijakan yang menjadi fashion Anda sekarang? Implementasi kebijakan, karena memang bidang saya adalah kebijakan kesehatan dan kesehatan global dari pertama, global health. Dan saya juga menjadi guru besar di 2 universitas di Amerika selain di Universitas Indonesia. Jadi saya merasa saya tuh ingin sekali menanganinya global. Tapi karena saya orang Indonesia, saya di Indonesia. Pertama pasti saya untuk Indonesia. Tapi saya ngerasa menangani di Indonesia saja tidak cukup. Karena ini masalah pandemi kan, jadi kan bisa kena ke semuanya. Itulah yang harusnya kita, karena sebagai bangsa besar nomor 4, kalau kita beres, itu efeknya kepada dunia itu besar. Jadi lebih baik kita konsentrasi di sini membereskan Indonesia. Baik, tapi kalau bicara tentang kebijakan yang secara bertahap begitu kan, apakah ini justru ya tadi bikin gregetan begitu kan? Kok sedikit-sedikit gitu? Bagaimana sebetulnya? Sebenarnya nggak sedikit-sedikit. Jadi nasional itu nggak bisa langsung semuanya jadi satu sama semuanya. Justru kita ini kan seperti harus jadi seperti dirijen. Kan harus diatur harmoninya. Mana yang harus diangkat lebih cepat daripada yang lain karena kondisinya, sehingga menjadi satu kesatuan. Di situ implementasi kebijakan yang harus satu-satu, dan kita harus kerja keras dan memperhatikannya satu-satu. Nggak bisa kita bilang, sudah caranya begini semua sama, nggak bisa. Karena Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia itu karakteristiknya begitu. Ini yang semua diuji. Pemerintah daerah juga diuji. Bisa nggak dia menangani masing-masing? Maka dari itu kita punya data, punya dashboard yang bisa diakses oleh publik, oleh pemerintah daerah dan nasional. Sehingga kita lihat, setiap minggu kita lihat zonasinya. Ya. Kan bisa saja dari merah menjadi oranye, terus nanti bisa balik lagi. Berarti kan ada sesuatu yang nggak benar. Segera koreksi, gitu. Dengan bersama-sama kita punya dashboard, navigasi. Navigasi itu kan karena dalam rangka melawan virus, virusnya kan nggak bisa dilihat. Caranya pakai data. Jadi data digunakan untuk implementasi kebijakan langsung, cepat melakukan itu. Baik, Anda sebagai orang yang paham terkait dengan pandemi COVID-19 ini, apakah Anda memberlakukan secara ketat di keluarga? Karena Anda
tahu gitu kan Anda terlalu protektif begitu kan di keluarga atau seperti apa? Pertama, kami menjaga imunitas. Jadi karena kebiasaan olahraga, keluarga saya adalah keluarga atlet, jadi sudah biasa kita berolahraga. Dan kami yakin kalau kita sehat, harusnya bisa melawan virus ini. Tapi proteksi pasti kita lakukan. Dan itu keluarga, saya melihat bukan hanya keluarga kecil ya. Saya kan punya keluarga besar, saya punya Jakarta, saya punya Indonesia, itu semua keluarga saya. Jadi saya pengen mengatakan, kalau saya bisa, mereka harusnya bisa. Kalau mereka nggak bisa, saya ajak untuk bisa. Karena itu pokoknya melawan virus ini caranya cuma sederhana. Protokol kesehatan, imunitas tinggi. Sudah, dia nggak akan bisa ngelawan kita. Olahraganya apa? Saya berenang, jogging. Dan terus dilakukan setiap hari sekalipun sekarang sibuk ya? Kalau sekarang berenang tidak, karena COVID. Tapi olahraga pasti terus. Baik, tapi kalau bicara tentang bertemu dengan orang, kita tahu memang di masa pandemi COVID-19 ini, apakah wajar kita menaruh kecurigaan pada orang sehingga kita ya dianggap sebagai orang yang terlalu protektif? Harusnya precaution itu selalu harus dilakukan. Jadi kan yang menciptakan istilah OTG itu salah satunya kan saya. Karena saya lihat asimptomatik itu ada orang yang memang imunitasnya tinggi, tapi dia sebenarnya membawa virus. Dia nggak apa-apa. Nah dari situlah sehingga kita kalau bertemu dengan orang, kita harus hati-hati. Karena kita ingin melindungi orang lain, belum tentu kita sendiri juga free dari virusnya. Maka dari itu kita harus jaga-jaga. Sama-sama menjaga itu adalah yang paling penting. Kebijakan apa lagi yang sebetulnya sedang dirumuskan dan ini menjadi penting untuk ke depan ya di tengah pandemi COVID-19 ini? Kebijakan itu menurut saya ada dua. Pertama adalah menangani kesehatannya, yang utama itu adalah perubahan perilaku. Saya selalu mengatakan di situ kuncinya. Kalau kita bisa efektif melakukan perubahan perilaku secara kolektif, boleh dikatakan berapa? 70% masyarakat Indonesia berubah perilaku, itu seperti kayak imunitas kolektif gitu, 70% atau herd immunity, tapi konteksnya perilaku ya. Itu satu. Yang kedua adalah menjalankan kegiatan sosial ekonomi. Manusia itu nggak bisa dilepaskan dari situ secara bersama. Nah, adjustment inilah yang harus kita latih. Kalau kita terlalu lama tidak melatih ini, kaku, pada saatnya nanti sudah telat. Makanya sekarang itu sudah melakukan. Indonesia sudah melakukan. Dan itu menurut saya baik, tapi harus hati-hati betul. Makanya baca dashboardnya, datanya. Dari data itu akan kelihatan. Kalau kita terlalu mulai merah atau oranye, ya sudah, rem. Belum tentu stop, rem. Tapi kalau di rem masih kayak begitu, ya stop. Itulah pemerintah daerah harus melakukan begitu, berkonsultasi dengan pusat. Kita tuh harus menanganinya bersama-sama, ngelihatnya caranya begitu. Baik, tapi kalau untuk bicara tentang tadi rem, ada pernyataan rem darurat begitu kan? Ya. Apakah mungkin itu dilakukan dalam kondisi seperti apa itu dilakukan? Rem darurat, sudden stop, nggak mungkin untuk sesuatu aktivitas yang besar. Pabrik start aja perlu waktu, dan itu investasi seperti membangun pabrik baru mungkin. Terus direm langsung hanya gara-gara jadi merah, nggak boleh. Nah caranya gimana? Jangan cepat-cepat membuka, siapkan seluruhnya betul, simulasi seluruhnya. Jadi kalau semuanya terencana dengan bagus dan direncanakan juga cepat dan baik, itu harusnya nggak akan cepat berubah warnanya, gitu. Disitulah letaknya. Artinya kita tidak akan kembali pada kondisi sebelumnya, tapi tetap terus akan maju dengan kondisi baru, begitu ya? Pokoknya yang berubah dibuka atau aktivitas dimulai terus jadi buruk, itu artinya prakondisinya, persiapannya tidak baik. Simple kok sebenarnya. Baik. Tapi kalau untuk mengevaluasi soal tadi kinerja dari setiap kepala daerah begitu, Anda sendiri melihatnya bagaimana? Tingkat kepala daerah kan ada juga kaitannya dengan kepentingan politik ya sekarang ini. Saya melihat malah bagus sekarang. Ke depan kan mau ada pilkada, ada 270 kabupaten kota. Nah, sekarang kan siapapun yang ingin menang di situ harus bisa membuktikan bahwa dia bisa memimpin dengan baik. Karena apalagi yang dipimpin pada zaman sekarang kecuali COVID. Kan kita menanganinya terkait sama COVID semuanya. Yeah. Ini adalah tes yang sangat bagus, dan justru inilah kesempatan untuk kita kolektif, bukan hanya yang maju tapi masyarakatnya kan. Yeah. Kan yang dipimpin kan masyarakatnya. Nah kalau masyarakatnya juga bisa bersama dengan pemimpinnya itu bagus ya mungkin itu layak yang dipilih. Ya, itulah pokoknya caranya satu indikator ya untuk menilai ya. Ini kan kesempatan itu kan lebih dari 50%. Jadi kalau kita kalau pengen merdeka corona,
Mari kita buktikan bahwa Merdeka Corona itu karena kita bersatu sama-sama menuju target yang jelas. Baik, sekalipun mungkin ada sebagian orang yang dinilai bahwa ini jadi panggung politiknya dia terkait dengan penanganan COVID-19 ini, sah-sah saja? Menurut saya sah-sah saja. Kalau dia bisa membuktikan, itu kan bagus. Sesuatu yang dia buktikan dan dia bisa, itu bagus. Tapi kalau mau menyembunyikan angka, data, dan seterusnya, pasti akan ketahuan. Memang ada yang selama ini menyembunyikan itu? Saya nggak melihat, tapi potensi itu ada. Maka dari itu transparansi publik itu penting. Data itu penting. Dan kita tidak pernah menyembunyikan data. Makanya kita buka. Akses silahkan. Dan kita mau mengajari masyarakat bersama-sama belajar. Ini loh artinya. Iya. Kalau dengan demikian kan mereka aktif untuk mengontrol nantinya. Jadi nggak bisa menyembunyikan dalam masa seperti ini. Apalagi kita lagi bersatu, nggak bisa. Susah. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Prof ini adalah tadi sama-sama belajar dan harus mau belajar begitu ya. Tapi terhadap diri sendiri, Prof Wiku, di tengah pandemi COVID-19 ini, apa pemaknaan paling dalam? Setiap orang pasti mendapatkan sesuatu di pandemi COVID-19 ini. Apa yang terjadi sebenarnya sudah saya rasakan sebelumnya. Dan itu ya semuanya sesuai dengan ya udah begitulah, saya nggak bisa, ini adalah kekuasaannya Allah. Saya lihat ya beginilah yang membuat imunitas mungkin saya juga tinggi karena semangat saya untuk membuat suatu kebaikan, dan itu juga mungkin yang menjaga saya dari sisi imunitas selama 5 bulan bekerja terus tanpa henti. Dan itu terbukti, saya alhamdulillah sampai sekarang saya nggak sakit. Pasti ada urusannya dengan imunitas. Jadi saya ngelihat untuk diri saya sendiri, saya merasa kalau saya bisa, itulah kebahagiaan yang utama. Ya, Anda bisa melihat apa yang terjadi dengan tadi keilmuan yang Anda miliki, begitu. Hal yang terbayang paling buruk yang tidak boleh terjadi apa? Jangan sampai, ini tidak bicara pribadi kan? Iya. Yang terburuk yang saya tidak ingin lihat adalah bangsa kita hancur secara keseluruhan. Karena ini kalau kita tidak punya soliditas yang bagus, kalau kita tidak cepat menangani kesehatannya dengan baik dan menghentikan kegiatan sosial ekonominya terlalu lama, saya khawatir itu tidak akan bisa bangun dengan baik. Justru itulah yang harusnya, gas rem itulah utama yang harus kita bersama-sama. Dan saya yakin Indonesia itu tidak buruk. Dan momentumnya ada, kebetulan mau pilkada 50% lebih mau maju, itu adalah momentum yang luar biasa yang jangan kita lewatkan. Jadi optimisme di tengah pandemi COVID-19 ini masih kita pegang ya? Masih saya yakin Indonesia bisa. Apalagi kalau kita mau merdeka corona, maka semangat kemerdekaan ini di bulan Agustus harus kita isi. Kita tetapkan saja kita mau merdeka. Caranya gimana? Kan kita ada tanggal 1 Oktober, Pancasila Sakti. Kita buktikan bahwa Pancasila itu memang sakti, dan kita buktikan 10 November, Hari Pahlawan, bahwa kita semua adalah pahlawan untuk bangsa kita. Perangnya memang beda, bela negaranya beda. Bela negaranya adalah kita disiplin pada diri kita, secara kolektif kita disiplin. Kita buktikan, saya yakin bisa. Baik, dan mudah-mudahan dialog kita malam hari ini tadi ya, melahirkan pahlawan-pahlawan di pandemi COVID-19 ini yang bekerja sama bahu-membahu untuk Indonesia maju. Ya. Terima kasih Prof Wiku sudah berbincang banyak di One on One. Sama-sama. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari kebersamaan kita. Kita akan bertemu lagi dengan narasumber lainnya. Saya Ajat Wiratna, mewakili tim redaksi yang bertugas. Ucapan terima kasih atas segala perhatian Anda dan sampai jumpa.